Salam tiga jari Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Kang SP. Ya, pada kesempatan hari ini saya mau membahas mengenai aplikasi yang ada di Mobis CAR ya, yaitu aplikasi Portofolio. Ya, tentunya Bapak dan Ibu tahu apa itu portofolio. Portofolio adalah sebuah surat berharga. Ya, jadi kita nabung di CAR itu bukan seperti tabungan kayak di bank ya. Jadi kita nabung saham. Baik, Bapak dan Ibu ya, kita buka apa sih isi yang ada di menu portofolio ini ya. Kita buka itu menu yang berwarna coklat ya, kita klik saja. Nah, setelah kita klik ya, di dalamnya ada 4 menu. Menu yang pertama saldo investasi, yaitu fasilitas untuk melihat saldo investasi kita. Yang kedua histori transaksi, yaitu fasilitas untuk melihat histori transaksi. Yang ketiga histori pembayaran premi pribadi, yaitu fasilitas untuk melihat histori pembayaran premi pribadi. Dan yang keempat histori pembayaran premi, yaitu fasilitas untuk melihat histori pembayaran premi ya, mitra-mitra kita atau nasabah kita yang ada. Baik Bapak dan Ibu, kita buka saldo investasi ya, tinggal kita klik aja view yang biru. Nah, di sini sudah terbuka ya. Kebetulan saat ini kita membuka pada periode 30 bulan 10 tahun 2020. Nah, itu nilai aktiva bersih atau NAB. Nomor polis sekian sekian sekian. Nah, tanggal NAB diterbitkan ini saat tanggal 26 bulan 10 2020 ya. Jumlah unit di sini tertera 3.222. Nah, NAB saat ini 3.206 rupiah ya. Apa itu NAB? NAB itu bahasa simpelnya harga saham per unit. Gampangannya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saat ini NAB di CAR itu per unitnya harganya 3.206. Nah, pertanyaannya yang sekarang, apakah NAB ini bisa naik dan turun dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang? Jawabannya bisa. Kenapa? Ya, yang namanya NAB itu melihat kondisi perekonomian Indonesia. Jadi kalau dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun itu bisa turun. Nah, NAB di sini itu bisa naik dalam jangka panjang. Jadi kurvanya kalau dalam jangka panjang itu dia akan naik. Walaupun naiknya enggak signifikan, tapi dalam jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang itu kurvanya akan naik. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu nabung di CAR ini nabung untuk jangka panjang. Nah, ini suatu contoh, misalkan untuk nilai investasinya ada 10 juta misalkan. Nah, itu kan dengan hitungan NAB 3.206 rupiah kalikan jumlah unit 3.222. Jadi lebih kurangnya nilai investasinya segitu. Nah, apabila Bapak dan Ibu memang butuh banget
itu nilai investasinya bisa diambil ya, maksimal sisain 1 juta. Kenapa pertanyaannya tidak diambil seluruhnya? Nah, kalau diambil seluruhnya berarti kita sudah close, tutup polis. Artinya apa? Kita sudah tidak mendapat manfaat lagi sampai dengan usia 74. Nah, bagaimana biar manfaatnya itu masih berjalan? Jadi Bapak dan Ibu sisakan aja minimal 1 juta. Maka manfaat yang lain, manfaat proteksi dan manfaat insurannya masih tetap berjalan sampai dengan kita usia 74 tahun. Nah, jadi gitu. Nah, ini ambil contoh nih. Misalnya dengan jumlah unit 3.222 ya, NAP 10 tahun ke depan harganya 5.000 ya, berarti kita punya saldo investasi 15 juta. Atau dengan kata lain, saat kita beli 10 juta, 10 tahun kemudian bisa menjadi 15 juta. Artinya apa? Kita mempunyai keuntungan ya, itu sebesar 5 juta. Jadi begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, semoga mengerti ya, bisa dipahami. Nah, menu selanjutnya yaitu history transaksi ya, tinggal kita view aja apa isinya. Nah, di dalam menu history transaksi ini ya, itu ada keterangannya, jenis transaksinya, biaya asuransi dan biaya administrasi, atau istilahnya ya, di dalam dunia perasuransian itu istilahnya biaya akuisisi. Jadi apa itu biaya akuisisi? Yaitu biaya yang dipotong atau dikenakan sama nasabah. Nah, hebatnya di Sentral Asia Raya ini atau CAR, biaya akuisisinya itu paling rendah dibandingkan dengan biaya akuisisi asuransi lain. Rata-rata biaya akuisisi asuransi lain itu berkisar antara 80% sampai dengan 100% di tahun pertama. Ya, artinya bagaimana? Artinya begini, jika Bapak dan Ibu ikut di sebuah asuransi B misalkan, dengan pembayaran premi 500.000, maka uang 500.000 itu selama 1 tahun itu digunakan untuk keperluan biaya asuransi B tersebut. Nah, bisa dimengerti kan? Nah, berbeda kalau di CAR. Di CAR itu biaya akuisisinya di tahun pertama hanya 60% saja. Yang 40% masuk investasi. Jadi 1 tahun itu kita sudah bisa mempunyai nilai investasi. Nah, di tahun kedua itu biaya akuisisinya hanya 25%. Artinya 75% akan masuk investasi. Di tahun ketiga biaya akuisisinya makin rendah, hanya 10% saja. Yang 90% masuk investasi. Tahun keempat dan kelima ya, itu biaya akuisisinya hanya 5%. Ya, artinya untuk masuk ke investasi sebesar 95%. Nah, setelah selesai kita membayar atau nabung selama 5 tahun ya, maka di tahun ke-6, ke-7 dan seterusnya itu biaya akuisisinya 0. Artinya bagaimana? Artinya setelah kita selesai nabung, uang yang kita tabung itu didiamkan, itu akan mengalami pertumbuhan per tahun. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, jadi uang kita itu akan mengalami pertumbuhan.
Nah, semoga aja Bapak dan Ibu paham ya mengenai ini. Kalau misalkan kurang jelas, bisa nanti komen ya. Nanti akan saya jawab. Untuk menu yang selanjutnya itu historis pembayaran premi pribadi. Tinggal kita klik aja view. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, kebetulan saya punya 2 polis ya. Jadi kita view yang Oktober. Nah, ini menu historis pembayaran premi pribadi adalah menu untuk melihat apakah pembayarannya kita berhasil atau tidak ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah membayar, yaitu tinggal kita lihat di menu ini ya. Kalau sudah ada berhasil, berarti sudah masuk, sudah benar. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir ya. Baik, kita lanjut lagi histori pembayaran premi. Histori pembayaran premi ya, ini adalah menu yang dipakai ya untuk melihat pembayaran premi ya mitra yang di bawah kita atau diri sendiri. Jadi kita bisa mengecek nasabah kita sudah membayar atau belum, itu di menu ini ya. Itu tujuannya, jadi kita bisa mudah memantau ya dan mengingatkan mitra tersebut untuk segera melakukan pembayaran biar tidak terjadi lab. Nah, begitu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu ya. Sekiranya bermanfaat, saya mohon untuk subscribe, like, komen, dan dibunyikan lonceng agar setiap kali saya bikin konten itu Bapak dan Ibu ada pemberitahuan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Salam 3 jari, Gokron.